Bupati Kabupaten Lampung Barat meminta masyarakat tidak gelisah terkait isu relokasi warga yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh dan Suwoh. Isu pemindahan itu terjadi akibat konflik satwa liar dengan manusia yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dalam 1 tahun belakangan. Akibat kejadian itu, masyarakat di Kecamatan BNS dan Suwoh yang berkebun di wilayah TNBBS terancam dipindahkan dari kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Parosil Mabsus di hadapan ratusan masyarakat dalam kunjungan kerjanya di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini, Parosil Mabsus menegaskan bahwa jika ada kebijakan pemindahan bagi masyarakat yang berkebun di wilayah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak TNBBS. Namun hingga saat ini belum ada surat resmi terkait program pemindahan masyarakat yang berkebun di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dari pihak TNBBS kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Saya sudah berkoordinasi dengan lembaga forum komunikasi pemindahan daerah, lembaga pertikalan lainnya, termasuk juga melakukan kajian-kajian dari sisi perundang-undangan, termasuk juga peraturan presiden, dan juga mungkin Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengambil kesimpulan bahwa setelah koordinasi dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, belum ada instruksi ataupun tim satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah ataupun kementerian untuk melakukan penurunan warga ataupun masyarakat ataupun petani yang hari ini sedang menggarap di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tetapi sifatnya adalah himbauan supaya para petani ini, kalaupun mereka masih berkebun, jangan sendiri-sendiri. Hanya ya masyarakat harus tahulah program-program seperti yang sekarang, yang harus ditaatin lah. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau yang berlokasi di Kabupaten Lampung Barat diresmikan oleh Bupati Parosil Mabsus bersama Wagub Lampung Jihad Nurlela sebagai pasar tematik termahal dan satu-satunya di Lampung. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau sudah menjadi trending topik sejak akhir tahun lalu. Dinas Pariwisata setempat mencatat kunjungan masyarakat ke pasar unik ini terus meningkat sejak dibuka untuk umum pada akhir tahun 2024. Perbincangan warga di medsos yang mengulas keunikan dan keindahan pasar tematik Danau Ranau menyebabkan pasar tematik ini viral di media sosial. Secara otomatis kunjungan warga Lambar dan luar Lambar meningkat drastis ke spot yang satu ini. Pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau memang layak jadi primadona kunjungan di Lampung. Sebab pasar ini dibangun dengan dana lebih dari 7 miliar rupiah. Bukan hanya menggelontorkan dana pembangunan pasar tematik, setahun sebelumnya pemerintah juga mengalokasikan dana peningkatan jalan ruas Sukau Lumbok Seminung bernilai 20 miliar rupiah lebih untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi warga yang ingin berkunjung ke wisata terpadu Lumbok Seminung. Keunikan pasar tematik Danau Ranau mulai dari konsep pembangunan pasar modern yang tidak meninggalkan nilai dan corak tradisionalnya sekaligus dipadukan dengan kenyamanan berwisata. Di spot ini warga bisa berbelanja di pasar basah yang menjual ikan, sayur mayur segar, dan buah lokal andalan warga sekitar yakni alpukat. Selain itu di spot yang sama warga bisa menikmati bersantai sambil makan minum pada food court yang tak jauh dari pasar basah. Juga ada gerai UMKM yang menyediakan beragam kue tradisional dan kerajinan tradisional setempat. Tak berhenti di situ, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pengalaman berwisata sebab pasar tematik Danau Ranau dibangun satu lokasi dengan Hotel Lumbok Seminung Resort yang menyediakan kamar hunian berkualitas. Ditambah pemandangan sekitar berupa Danau Ranau dan Gunung Seminung, kiranya lengkap sudah kenikmatan yang dapat dikecap siapapun yang berkunjung ke sini. Bagi Anda, para pecinta keindahan dan keunikan, Anda wajib datang ke sini. Pasar tematik Danau Ranau berjarak 30 km dari kota Liwa atau sekitar 250 km dari kota Bandar Lampung. Kadis Perindak Lampung Barat menyebut pasar tematik wisata Jelajah Danau Ranau merupakan pasar tematik yang pertama di Provinsi Lampung. Saat ini mampu menampung sampai 300 pedagang, terbagi dalam los pasar basah sebanyak 150 los dan sisanya diisi kafe, gerai UMKM, dan food court. Mayoritas pengunjung menyukai ikan nila dan alpukat lokal yang terkenal kelezatannya. Konon ikan nila dan alpukat di sini merupakan yang terbaik di Lampung. Peresmian pasar tematik Danau Ranau akhir pekan lalu berlangsung meriah. Bukan hanya warga Lambar yang tumpah ruah di sana, tapi juga warga dari luar Lambar.
Ada pagelaran seni tradisional dan modern sampai acara sepeda santai yang digelar komunitas Goes Lampung Barat. Kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Bupati Parosil Mabesus menyampaikan harapan warga Lampung Barat, utamanya mengenai ruas jalan Pasar Liwa, Sukau yang belum optimal kondisinya, sehingga dikhawatirkan mengurangi minat kunjungan warga ke pasar tematik. Parosil berharap pemerintah provinsi memberi prioritas pada pembangunan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk mengembangkan pasar tematik Danau Ranau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memberi apresiasi tinggi pada pembangunan pasar tematik Danau Ranau dengan sebutan luar biasa. Wagub mengaku terpesona dengan keindahan Danau Ranau di Lombok Seminung. Ia berharap pembangunan spot ini bisa menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Lambar. Terkait harapan warga Lambar agar ruas jalan menuju lokasi wisata Danau Ranau yang belum optimal, Wagub memastikan mulai tahun ini dibangun dan akan terus berkelanjutan. Baik, ini luar biasa. Ini adalah salah satu langkah yang luar biasa yang kita apresiasi dan beri penghargaan setinggi-tingginya untuk seluruh yang terlibat, baik dari pemerintah kabupaten, Pak Bupati Parosil, dan pemerintah pusat juga yang memberikan dana dukungan yang luar biasa, Bapak Menteri Perdagangan, dan saya harap ini menjadi stimulus yang baik untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung Barat. Kami pemerintah provinsi mendukung untuk membangun infrastruktur khususnya di akses atau ruas provinsi yang hari ini tadi saya laporkan ada 25 miliar yang dianggarkan di tahun ini dan insya Allah akan berkelanjutan di tahun-tahun. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofwan yang juga ikut meresmikan pasar tematik Danau Ranau tak putus memuji keunikan pasar tematik dan keindahan Danau Ranau dan Gunung Seminung. Ia bahkan menyamakan spot ini dengan Danau Como di Italia. Dengan cara mengintegrasikan pasar tematik dengan pembangunan infrastruktur lainnya, Iqbal yakin minat kunjungan ke lokasi ini akan bertambah banyak, termasuk dari Pulau Jawa yakni Banten dan Jakarta. Bupati Parosil Mabesus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah mengalokasikan dana alokasi khusus pembangunan pasar tematik hingga terwujudnya pembangunan pasar unik yang memadukan 3 elemen sekaligus, yakni wisata, budaya, dan perdagangan. Bukan hanya dianugerahi keindahan alam sekitar, pasar tematik Danau Ranau juga disokong keanekaragaman budaya dan komoditas lokal yang layak dipasarkan secara luas hingga mancanegara. Jika dikelola dengan baik, semua nilai utama di tempat ini diyakini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Parosil Mabesus berjanji terus mengupayakan pengembangan dan penambahan fasilitas di pasar tematik Danau Ranau. Ia mengaku optimis pasar ini akan berkembang pesat melalui dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai fasilitas akan ditambah dan dikembangkan guna kemajuan pasar tematik yang diyakini mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar bahkan warga Lambar. Parosil juga menjanjikan menggelar berbagai festival untuk memasarkan pasar tematik ini sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia bahkan berharap beragam komunitas yang peduli dan peka pada pengembangan potensi daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pasar tematik sebagai aset bersama. Menurut Parosil, milik bersama harus dikembangkan dan dijaga bersama. Jadi Pak Bupati optimis pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Dan catatan Pak Bupati dengan masyarakat, tolong dijaga, dirawat, dan dipelihara. Kasih sayang dan cintai ini adalah milik kita. Kita menyadari, jadi masyarakat tentu harus banyak disuguhkan, baik dari sisi budaya, termasuk juga perekonomian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah harus adanya kajian. Kita nanti mungkin akan menampilkan yang namanya festival-festival yang mungkin akan dilaksanakan mungkin 1 tahun sekali atau mungkin nanti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya sih berharap ya kegiatan-kegiatan ini harus milik kita bersama. Tidak boleh kita hanya mengandalkan APBD, tetapi tentu komunitas-komunitas yang punya kepedulian dan kepekaan silakan kita manfaatkan bersama-sama yang namanya pasar tematik ini. Kalaupun nanti mungkin dari ada teman-teman dari kebudayaan yang lain ingin menampilkan sini silakan, atau nanti dari kelompok-kelompok yang lain anak-anak muda yang ingin melaksanakan goes bersama di sini silakan ya. Ini intinya adalah milik kita bersama, manfaatkan dan gunakan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Ya doakan sajalah mungkin nanti Kementerian Perdagangan juga mungkin tidak berhenti sampai di sini saja. Kita berharap mereka tetap mensupport dan termasuk juga pemerintah provinsi. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di hadapan Ibu Wakil Gubernur, bahwa kita masih butuh pembiayaan dalam rangka pengembangan pasar tematik ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita sangat berat. Tetapi dengan dukungan pemerintah provinsi dan dukungan pemerintah pusat, saya sangat optimis nanti pasar tematik ini akan berkembang dengan pesat. Saat lampu-lampu mulai dinyalakan, suasana romantis segera tercipta di tempat ini. Menghabiskan malam bersama orang terkasih di kawasan wisata terpadu Lombok Seminung pasti jadi pengalaman yang akan terus dikenang. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.
Bupati Lampung Barat, Pak Rosil Mabesus menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah setempat. Meski efisiensi anggaran, saat ini pemerintah daerah akan terus berupaya guna pembangunan berkelanjutan. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat di Aula Gedung Keagungan Sekretariat Daerah. Sebanyak 1.553 usulan yang disampaikan masyarakat telah diterima. Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi skala prioritas utama pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dituai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang RKPD 2026 mendatang. Lampung Barat memiliki program yang disebut Satya Ananda Sakti atau 6 program sakti dalam rangka mewujudkan pembangunan yang memiliki sebuah manfaat sebagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan terdapat 1.553 usulan. Di antaranya 671 terkait dengan pekerjaan umum, 268 urusan pendidikan, 239 urusan pertanian, 40 urusan lingkungan hidup, 73 urusan kesehatan, 47 urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, 37 urusan perikanan, 24 urusan koperasi, 20 urusan pengendalian penduduk dan anak, 23 urusan sosial, 13 urusan kependudukan, 84 urusan perhubungan dan 14 urusan tenaga kerja. Tadi sudah dipaparkan dengan Pak Bupati di saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Pada prinsipnya yang menjadi skala prioritas pemerintah Lampung Barat di tahun 2026 adalah infrastruktur yang mantap. Karena memang hari ini ada beberapa akses ataupun ruas jalan yang memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung TV mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian notaran perda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang sidang Magasana DPRD. Dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pesisir Barat Edi Novial dengan didampingi Wakil Ketua serta dihadiri langsung Bupati Lampung Barat Pak Rosil Mabesus dan Wakil Bupati Mat Hasnurin beserta sejumlah pejabat penting lainnya. Agenda ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan. Dalam nota pengantar tersebut, Bupati Pak Rosil Mabesus memaparkan sejumlah aspek penting mengenai pelaksanaan APBD 2024. Ketua DPRD Edi Novial dalam penutupan rapat menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LPJ yang menjadi tahap awal proses pembahasan pertama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi pondasi utama dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat. Dengan penyampaian LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna ini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempertegas langkahnya dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis hasil. Dengan adanya kegiatan pembahasan paripurna RPJMD, karena kan memang setelah dilantiknya Bupati Pak Rosil dan Pak Haji Mat Hasnurin selaku Wakil Bupati, artinya tadi teman-teman praksi menyampaikan masukan, karena kita berharap masukan yang disampaikan oleh teman-teman praksi ini merupakan bagian ketika teman-teman anggota DPR ini turun ke daerah pemilihannya dengan kegiatan reses. Nah, harapannya dengan adanya masukan dari kawan-kawan praksi ini nanti ini bisa lebih didalami. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun ke-343 Bandar Lampung sebagai kesempatan memperkuat tekad dan semangat membangun kota ke arah yang lebih baik. Selain itu, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan tekad menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, modern, dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa peringatan HUT ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa, negara, dan kota Bandar Lampung. Eva Dwiana menyoroti 5 tantangan besar yang saat ini dihadapi kota Bandar Lampung dan harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tantangan pertama terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, pemerataan, pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ketiga, yakni peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tantangan keempat berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi, khususnya penggunaan media sosial yang kerap dijadikan alat untuk membentuk citra negatif terhadap pemerintah, penyelenggara negara maupun individu melalui penyebaran informasi hoax. Dan tantangan kelima yang tak kalah penting adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat mulai dari desa hingga perkotaan. Harapan kita Kota Bandar Lampung bisa berkembang, bisa maju, bisa modern seperti kota-kota besar lainnya. Terutama tingkat silaturahminya, kebersamaan, gotong royongan, itu tetap kita harus jaga. Karena kalau kita bersama, insya Allah antara pemerintah, Forkopimda, dan juga jajaran masyarakat sampai tingkat bawah, kita harus saling bersama. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau langsung proses perbaikan Jalan Pangeran Tirta Yasa dan Jalan Alimuddin Umar dengan total panjang lebih dari 2 km. Perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan konstruksi rigid beton untuk menahan beban kendaraan berat. Pemkot Bandar Lampung memastikan perbaikan Jalan Tirta Yasa di Kecamatan Sukabumi akan selesai pada akhir Juni 2025 ini. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau progres perbaikan Jalan Tirta Yasa, Kecamatan Sukabumi yang masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur tahun ini. Anggaran perbaikan Jalan Tirta Yasa mencapai 5 miliar rupiah. Terlihat petugas masih terus melakukan perbaikan dengan menggunakan rigid beton setebal kurang lebih 40 cm dengan lebar jalan 8 meter. Eva Duyana mengatakan ruas jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah dan saat ini tengah diperbaiki sepanjang kurang lebih 1 km hingga ke wilayah perbatasan bypass. Setelah perbaikan ruas tersebut rampung, Pemkot akan melanjutkan pekerjaan di Jalan Alimuddin Umar sepanjang 1 km. Selain jalan, perbaikan juga mencakup fasilitas pendukung seperti lampu penerangan jalan. Eva Duyana juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh rencana perbaikan bisa berjalan lancar dan tuntas sesuai anggaran. Sampai ke ujung sana. Karena ini yang paling parah kita duluan ini, nanti saja kita selesaikan sampai ke perbatasan bypass. Ya ini kurang lebih 1 kilo. Setelah itu kita masuk juga ke Alimuddin Umar. Alimuddin Umar kan parah. Kita selesaikan. Nah sekarang ini ada perumahan 2. Ini ada perumahan 2, kurang lebih 1 kilo lah. Ini dari sana, dia itu cabang 2. Nah insya Allah ini kita selesaikan juga. Lampu-lampu semua kita sudah selesaikan juga. Harapan Bunda, semua masyarakat, mohon doanya, mudah-mudahan realisasi semua apa yang kita harapkan. Dan kita tidak bisa cepat, karena ini semua melalui proses aturan undang-undangan. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah TV One mengabarkan. Suasana hikmat dan penuh haru mewarnai rapat paripurna istimewa DPRD Kota Metro dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-88 Kota Metro yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 9 Juni 2025. Acara yang dihadiri oleh 22 anggota dari 25 anggota DPRD ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota yang berdiri sejak 9 Juni 1937. Staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ganjar Jationo yang mewakili Gubernur Lampung menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-88 untuk Kota Metro. Dalam paparannya, Ganjar mengungkapkan bahwa usia 88 tahun bagi sebuah kota bukanlah perjalanan yang singkat untuk tumbuh sebagai kota pendidikan, kota religius, dan kini tengah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung. Ganjar Jationo juga menekankan bahwa visi ini bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan yang konkret, mengusung nilai-nilai keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan ketangguhan. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Saya titip, jangan lupa isu-isu kependudukan, isu-isu pembangunan keluarga. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso yang turut hadir mengungkapkan bahwa tanggal 9 Juni 2025 adalah hari jadi Kota Metro yang ke-88 yang mengajak untuk merenungi perjalanan panjang sejarah Kota Metro dan memantapkan langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Selamat hari jadi Kota Metro yang ke-88 tahun. Dengan mengusung tema Metro Cerdas dan Bahagia,
Bambang menuturkan jika kota metro yang dulunya merupakan cikal bakal daerah kolonis, saat ini telah berkembang menjadi kota yang memiliki daya saing dan daya tarik tersendiri. Dengan visi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius untuk periode 2025-2029. Kota yang pintar dalam pelayanan dan membahagiakan dalam kehidupan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerjasama, dukungan semua. Terima kasih kepada Kota Metro sebagai kota kedua dari simpul vital bagi kemajuan wilayah Provinsi Lampung juga berperan penting dalam menopang dan bahkan meringankan beban ibu kota Provinsi Lampung. Dengan melihat pencapaian selama 88 tahun, Kota Metro saat ini juga dinilai layak untuk diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional atas prestasi-prestasi yang telah diraih. Baik prestasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun prestasi anak bangsa, putra daerah, melalui perspektif pembangunan termasuk dalam kategori sebagai kota yang berhasil dan mendapat pengakuan secara nasional. Dan peningkatan kualitas pelayanan. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah Bambang Iman Santoso mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius melalui kerjasama yang terjalin baik dengan daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi, media, masyarakat, dan komunitas sangat diperlukan untuk menciptakan kota metro yang lebih baik serta pelestarian lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tak hanya itu, kata Bambang, pada bidang kesehatan, Kota Metro juga memiliki 2 rumah sakit pemerintah, 7 rumah sakit swasta, 1 rumah sakit hewan, dan 11 puskesmas. Ia juga berharap semoga apa yang telah dirintis oleh para pejuang pembangunan sebelumnya mampu dilanjutkan sesuai dengan perkembangan zaman. Membangun saat ini berarti menciptakan potensi untuk generasi penerus bangsa. Menyampaikan pesan agar Kota Metro menyiapkan generasi muda Kota Metro. Peningkatan TBT Kota Metro di tahun 2024 tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan akses lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro juga membuahkan hasil yang semakin menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya persentase penduduk miskin di Kota Metro yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,28%, menurun menjadi 6,78% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 10,69% dan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari indikator angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2024 dapat dipertahankan pada angka 0 kasus per 2.785 kelahiran hidup atau tidak didapati kasus kematian ibu. Sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 juga tidak terjadi kasus kematian ibu atau 0 kasus per 2.533 kelahiran hidup dan 0 kasus per 2.543 kelahiran hidup. Di tahun 2025 ini, Kota Metro menorehkan beberapa daya saing daerah yang tercatat sebesar 4,12 di tahun 2024 dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung. Hal ini tersebut berdasarkan rilis data IDSD yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional baru-baru ini. BRIN juga menempatkan Metro dalam 10 besar kota paling maju di luar Pulau Jawa bersama dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Mataram, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Padang, Palu, Manado, dan Pontianak. Dengan capaian ini, Kota Metro membuktikan diri sebagai salah satu kota dengan daya saing tinggi di Indonesia. Kita perlu terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor sehingga dapat terus bersaing di kota dengan kota-kota yang lainnya di tingkat nasional. Dalam hal keuangan daerah, di tahun 2025 ini pemerintah Kota Metro menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-15 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah LK. Kota Metro di tahun 2025 ini telah memasuki usia 88 tahun dan akan memasuki masa emas atau 100 tahun di tahun 2037 mendatang. Dengan melihat
Pencapaian saat ini sudah semestinya Kota Metro memiliki andil dan mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 dengan visi sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dengan melihat pencapaian selama 88 tahun pula, Kota Metro telah menunjukkan sebagai kota yang layak diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional atas prestasi-prestasi yang telah diraih, baik prestasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun prestasi anak bangsa putra. Peningkatan TBT Kota Metro di tahun 2024 tersebut tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan akses lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Metro juga membuahkan hasil yang semakin menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya persentase penduduk miskin di Kota Metro yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,28%, menurun menjadi 6,78% pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin Kota Metro ini lebih rendah dari persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 10,69% dan rata-rata nasional sebesar 9,03%. Derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dari indikator angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2024 dapat dipertahankan pada angka 0 kasus per 2.785 kelahiran hidup atau tidak didapati kasus kematian ibu. Sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 juga tidak terjadi kasus kematian ibu atau 0 kasus per 2.533 kelahiran hidup dan 0 kasus per 2.543 kelahiran hidup. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansyah, Sony Samata, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan perbaikan pada dermaga PPI Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Timur dan Jembatan Umbul Kunci. Perbaikan ini mendesak dilakukan karena kondisi dermaga yang sudah mengalami sejumlah kerusakan. Perbaikan dermaga tersebut direalisasikan melalui alokasi dana sebesar 5 miliar rupiah dari APBD 2026. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah rencana perbaikan dermaga PPI Lempasing di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Jembatan Umbul Kunci, yang akan direalisasikan melalui alokasi dana sebesar 5 miliar dari APBD 2026. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan langsung rencana tersebut saat meninjau kondisi dermaga PPI Lempasing. Perbaikan dermaga akan dilakukan termasuk gedung-gedung pendukungnya, agar fasilitas yang ada bisa lebih layak dan nyaman digunakan masyarakat. Perbaikan ini mendesak dilakukan karena kondisi dermaga yang sudah mengalami sejumlah kerusakan. Selain itu, Pemkot juga menaruh perhatian pada Jembatan Umbul Kunci yang menjadi akses penting bagi mobilitas warga. Perbaikan dermaga akan mencakup pengecoran jalan sepanjang 150 meter di area sekitar dermaga. Proyek ini akan menggunakan anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang mencakup perbaikan dermaga, pengecoran jalan, dan peningkatan fasilitas umum di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Eva bersama pemerintah sama Kepala Dinas ya meninjau di Lempasing, tempat kita Kota Bandar Lampung. Karena ada beberapa dermaga di sini mau kita perbaiki, mau kita bagusin, terus nanti gedung-gedung juga mau kita perbaiki, jalan juga akan kita perbaiki, dan juga untuk himbauan kepada nelayan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.